Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan menerangkan sedikit tentang suatu ibadah yang memiliki kedudukan yang agung dalam agama kita, yaitu al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dari kitab Mawsu'atul Akhlaqil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz hafizahullah taala. Pertama, kita akan bahas tentang makna atau definisi dari al-khauf. Yang kedua, kedudukan dari al-khauf. Kemudian yang ketiga adalah sebab-sebab yang membangkitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir adalah cuplikan-cuplikan tentang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, definisi al-khauf, definisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu lughatan masdaru khafa yakhafu. Kata al-khauf secara bahasa dia merupakan masdar dari kata khafa yakhafu. Yuqalu, dikatakan khafa ar-rajulu yakhafu khaufan wa khifatan wa makhafatan iza fazi'a. Dikatakan ya khafa ar-rajulu, ya laki-laki itu takut, yakhafu fi'il mudhari'nya, khaufan masdarnya, dan masdarnya ini ada 4 ya, khaufan, khifatan dan makhafatan ya. Apa maknanya iza fazi'a? Apabila seseorang takut akan sesuatu. Apabila seseorang takut akan sesuatu. Dalam bahasa Arab kita sebut dengan khafa yakhafu. Masdarnya adalah khaufan, kemudian bisa juga khifatan dan makhafatan. Makna al-khauf secara bahasa dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah taala, al-khaufu tawaqqu'u makruhin an amaratin maznunatin aw ma'lumatin. Khauf, kata Ar-Raghib Al-Asfahani, yaitu perkiraan akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai, an amaratin maznunatin aw ma'lumatin, dari tanda yang diperkirakan atau tanda yang pasti diketahui. Wa yudaddahu al-amnu, dan lawannya adalah kata al-amn. Wa yusta'malu zalika fil umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan kata al-khauf ini dipakaikan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia atau berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Jadi makna khauf, kata Raghib Al-Asfahani rahimahullah, adalah perkiraan akan adanya sesuatu yang ditakuti, baik melalui tanda yang diperkirakan ya terjadinya sesuatu yang takuti, ataupun tanda yang pasti ya. Dan lawan dari kata al-khauf adalah al-am, rasa aman ya. Dan kata al-khauf dipakaikan untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Wa yaqulu al-Jurjani rahimahullah dalam at-ta'rifat, dia mengatakan al-khaufu tawaqqu'u hululi makruhin aw fawati mahbub. Khauf itu kata al-Jurjani adalah perkiraan akan turunnya, akan datangnya sesuatu yang dibenci atau luputnya sesuatu yang disukai. Ya, khauf itu kata Ar-Raghib adalah perkiraan ya manusia akan datangnya sesuatu yang tidak disukai atau luputnya sesuatu yang disukai. Itu disebut dengan al-khauf ya. Wa qila ittirabul qalbi wa harakatuhu min tazakkuril makhuf. Dikatakan juga makna dari khauf itu adalah bergejolaknya hati, ittirabul qalbi, berdebar-debarnya hati, wa harakatuhu, dan bergeraknya hati, min tazakkuril makhuf, ketika dia ingat akan yang ditakuti. Bergejolaknya hati, berdebar-debarnya hati ketika dia ingat sesuatu yang ditakuti. Wa qila fasa'ul qalbi min makruhin yanaluhu aw mahbubin yafutuhu. Dan dikatakan juga makna khauf itu adalah kekhawatiran hati akan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau kekhawatiran hati karena ada sesuatu yang disukai yang luput darinya. Ini makna al-khauf menurut para ahli bahasa ya. Yaitu secara kesimpulannya adalah ya perkiraan seseorang akan adanya sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau perkiraannya akan adanya sesuatu yang akan luput darinya ya. Itu makna al-khauf. Bisa juga berarti yaitu gejolak
dalam hati, berdebar-debarnya hati ketika ia ingat yang ditakuti. Kemudian yang kedua adalah manzilatul khauf, ya, kedudukan al-khauf. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Innallaha khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu wa yakhshawhu wa yakhafuhu." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk supaya mereka mengetahuinya dan supaya mereka mengibadahinya dan takut kepadanya, serta ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini untuk apa? Supaya mereka mengenal Allah, supaya mereka beribadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawhu wa yakhafuhu, ya takut dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasaba lahumul adillata dallata ala azamatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ya meletakkan tanda-tanda yang menunjukkan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kibriya'ahu, dan juga tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Liyahabuhu wa yakhafuhu khaufal ijlal, supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut yang berupa penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafa lahum shiddata azabihi wa dara iqabihi, ya, allati a'addaha liman asahu liyattaquhu bi salihil a'mal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah ya menggambarkan kepada mereka pedihnya azabnya dan dar iqabihi, yaitu neraka, allati a'addaha liman asahu, yang Allah telah siapkan bagi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, liyattaquhu bi salihil a'mal, supaya mereka bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan amal-amal salih mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, makhluk ini, supaya mereka mengenal Allah, mengetahui dan mereka takut kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tanda-tanda di alam semesta ini yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah terangkan dalam kitabnya tentang ya pedihnya azabnya, ya ngerinya neraka, ya, supaya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal saleh. Walihaza qarrara subhanahu fi kitabihi zikran nar wa ma a'addahu fiha li'a'daihi minal azabi wan nikal. Oleh sebab itu, kata Ibnu Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah mengulang-ulang ya penyebutan tentang neraka dan azab yang Allah siapkan bagi musuh-musuhnya ya di dalam kitabnya yang mulia. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan berulang-ulang menyebutkan tentang siksa yang Allah sediakan bagi musuh-musuhnya di dalam neraka? Kenapa? Supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a ibadahu bizalika ila khasyatihi wa taqwahu wal musara'ati ila imtithali ma ya'muru bihi wa yuhibbuhu yarda. Allah juga memanggil hamba-hambanya ya supaya takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, bersegera melaksanakan apa yang ia perintahkan dan mencintai dan meridainya. Wajtinabi ma yanha anhu wa yakrahuhu wa ya'bah. Dan Allah juga memanggil hamba-hambanya agar mereka menjauhi apa yang dilarang, dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis Nabi SAW juga memanggil hambanya ya manusia ini untuk takut kepada Allah, ya, untuk bersegera melakukan apa yang Allah perintahkan, untuk bersegera melaksanakan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga panggil manusia untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya mereka benar-benar menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ta'ammala al-kitab al-karim wa adara fikrahu fihi wajada min zalika al-ajab al-ujab. Siapa yang merenungkan Al-Kitabul Karim, Al-Quranul Karim, dan ya mempergunakan pikirannya untuk merenungkan Al-Quran, maka dia akan dapatkan keajaiban yang besar dalam Al-Quranul Karim. Wa kadzalika sunnatus sahihah allati hiya mufassiratun wa mubayyinatun li ma'anil kitab. Demikian pula dengan sunnah sahihah yang merupakan penjelas dan pemberi keterangan bagi makna-makna Alkitab. Kita renungkan ya betapa ya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sunnah nabawiyah sahihah ya azab yang menakutkan dalam neraka yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa takut hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika siyar as-salafus salih, demikian pula perjalanan hidup as-salafus salih ya ahli ilmi wal iman, yang merupakan orang yang berilmu dan beriman, minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan, dari kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in yang mengikuti dengan baik. Wa man ta'ammalaha alima ahwalal qaumi wa ma kanu alaihi minal khaufi wal khasyah wal ikhbat.
barang siapa yang merenungkan perjalanan orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in, maka dia akan mengetahui keadaan kaum tersebut dan rasa takut, rasa tunduk, rasa patuh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna zalika huwa allazi raqahum ila tilkal ahwali syarifah. Dan rasa takut itulah yang menaikkan mereka kepada keadaan yang mulia tersebut. Wal maqamatis saniyat, dan juga menuju kedudukan yang tinggi. Min syiddatil ijtihadi fit ta'at, berupa kesungguhan yang sangat tinggi dalam ketaatan, wal inkifafi an daqaiqil a'mali wal makruhat fadlan 'anil muharramat, dan juga berupaya untuk menahan diri dari amal-amal yang sangat kecil yang sepelekan, perkara-perkara yang dibenci apalagi yang diharamkan. Ya. Inilah kedudukan tentang al-khaufiyah, bahwasanya Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk mengenalnya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalil-dalil yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah juga terangkan kepada kita dalam Al-Qur'an mengenai azabnya yang sangat pedih bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia menjauhi hal-hal yang menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran juga Allah sebutkan tentang neraka. Allah sebutkan juga ya tentang azab yang pedih dalamnya. Allah panggil juga hambanya untuk bertakwa, takut, bersegera menuju kebaikan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Allah panggil juga mereka untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan ya hal yang membuat manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelasan dari Al-Qur'anul Karim juga diterangkan tentang hal-hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam perjalanan orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in, bagi orang yang merenungkan kehidupan mereka di mana mereka mencapai kedudukan yang tinggi, ada di antaranya dengan rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, yang membuat mereka menahan diri dan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan wal qadrul wajibu minal khaufi ma hamala ala ada'il faraidi wa ijtinabil maharim. Dan ukuran yang wajib dari rasa takut itu adalah rasa takut yang mendorong seseorang untuk mengerjakan kewajiban dan menjauhi yang diharamkan. Jadi ada takaran atau ukuran rasa takut kepada Allah SWT yang wajib, yaitu rasa takut yang mendorong kita untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT sebagai hamba, seperti salat 5 waktu, ya, seperti menjauhi kesyirikan. Wajtinabil maharim, ya, juga ukuran yang rasa takut yang mendorong kita untuk menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in zada ala zalika bahaisu sara ba'isan lin nufusi ala tashmir fi nawafil at-ta'at wal inkifafi an daqaiqil makruhat wat tabassuti fi fudulil mubahat kana zalika fadl mahmudan. Jika berlebih rasa takut itu dari takaran yang wajib, di mana dia menjadi pendorong bagi jiwa untuk bersemangat melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, untuk menahan diri dari perkara-perkara makruh yang disepelekan, juga dari perkara yang merupakan bermudah-mudahan dari hal-hal yang mubah, kana zalika fadlan mahmudan, maka hal itu merupakan suatu keutamaan yang dipuji. Jika rasa takut mendorong orang untuk semangat ibadah sunnah, mendorong orang untuk meninggalkan perkara-perkara makruh yang dianggap sepele, untuk meninggalkan ya hal-hal yang mubah yang diabaikan, maka itu adalah merupakan sebuah keistimewaan yang sangat bagus. Fa in tazayada ala zalika, jika lebih dari hal itu, ya, bi an aurasa maradan aw mautan, di mana rasa takut itu mengakibatkan penyakit atau kematian, aw hamman laziman, atau kegundahan yang terus-menerus, bihaisu yaqta'u sa'ya fi iktisafil fadailil matlubatil mahbubati ilallah, di mana rasa takut itu yang memutuskan usaha seseorang untuk memperoleh ya keutamaan yang diinginkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yakun mahmudan, maka hal itu tidak dipuji. Jika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat orang mati, membuat orang sakit, membuat orang sedih terus-menerus, membuat orang berhenti memperoleh ya
keutamaan-keutamaan yang disenangi dan dicintai oleh Allah SWT, maka itu bukanlah rasa takut yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya al-asbabul ba'isatu 'alal khaufi minallah. Sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menyebutkan beberapa sebab seseorang timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bermaksiat. Beliau simpulkan dari perkataan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Di antaranya ma'rifatullah taala, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Orang jika dia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, bahwa Maha meliputi, Maha mengetahui segala perkara-perkara yang kecil, yang tersembunyi, yang halus, maka dia akan timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat. Kemudian al-ilmu bihi, dia mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bersifat sami', basir, bahwa Allah bersifat Maha mendengar segala sesuatu, Maha mengetahui segala sesuatu, Maha melihat segala sesuatu, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanggar aturannya. Kemudian al-khaufu min salbil iman, yaitu takut dari dicabutnya rasa keimanan. Jika orang takut imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi di akhir hidupnya, maka dia berusaha untuk meninggalkan maksiat karena takut imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di akhir kehidupannya. Kemudian al-khaufu min adami qabulil amal. Di antara yang menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khawatir atau takut tidak diterimanya amal. Jika orang tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berbuat riya, berbuat sum'ah, berbuat hubbul madah, suka dipuji dalam ibadahnya, maka dia tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan dari hal-hal seperti itu menyebabkan dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan tidak diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minaz dzunub, di antara yang menyebabkan timbulnya rasa takut adalah takut dari dosa, bahwa dosa itu semuanya akan berakibat buruk bagi manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kemudian juga al-khaufu min hajbillahi ta'ala taubata anhu. Takut Allah SWT menutup taubat darinya, menutup pintu taubat darinya. Kalau orang ada rasa khawatirnya dalam dirinya, ada rasa takutnya bahwa Allah SWT jika dia bermaksiat, Allah tutup pintu taubat darinya, maka dia akan berhenti untuk melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khaufu min nuqsanid darajah, takut dari berkurangnya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang jika dia bermaksiat, maka dia semakin rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia ingin bermaksiat, dia ingat bahwa jika saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan saya makin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mendorong dia untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minan nar, takut dari neraka. Ketika kita hendak melakukan suatu maksiat, ingatlah bahwa neraka itu sangat pedih. Bayangkan api yang ada di dunia ini hanya satu bagian dari 69 bagian neraka, api neraka. Betapa panasnya api neraka. Kemudian juga al-khaufu min an yakuna mimman sya'allah ta'ala alla yughfara lahu atau alla yaghfira lahu. Dia takut jika dia termasuk di antara orang yang tidak Allah ampuni. Inilah beberapa sebab yang membuat seseorang timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bermaksiat. Dia khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir akan dosa-dosa yang akan berakibat buruk baginya. Dia khawatir atau takut jika Allah Subhanahu wa taala menutupi pintu taubatnya. Dia khawatir kedudukannya makin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dengan neraka dan dia takut jika dia termasuk orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sebab yang menyebabkan seseorang timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadlul khaufi minallah, keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qabulud doa, diterimanya doa seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidak diterimanya ibadahnya dan dia berharap doanya atau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan keutamaan yang diperoleh oleh orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wad'uuhu khaufa wa tama'a." Berdoalah kalian kepada Allah
dengan rasa takut dan rasa harap doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang al-muhsinin, yang berbuat baik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harapnya terhadap diterimanya doanya merupakan sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab diterimanya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah perintahkan kita berdoa dalam kita berdoa dengan dua keadaan, dua ibadah, yaitu ibadah khauf, takut tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah raja, berharap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an-nasru 'alal a'da, yaitu memperoleh kemenangan atas musuh-musuh kita. Allah berfirman, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dua orang laki-laki dari orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata kepada kaumnya, ya, an'amallahu 'alaihim, keduanya adalah orang yang telah Allah berikan nikmat iman kepada mereka berdua. Apa kata dua lelaki ini kepada kaumnya Bani Israel yang takut masuk ke Baitul Maqdis? Kata mereka, udkhulu 'alaihimul bab, masuklah ya kepada mereka melalui pintu yang sudah Allah tentukan. Fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, jika kalian masuk maka kalian pasti menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan ya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang mukmin. Ya. Di sini mereka akan memperoleh kemenangan atas musuh mereka jika mereka mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam jihad fisabilillah. Kemudian di antara keutamaan rasa takut adalah al-intifa'u bil mau'izah, yaitu mendapatkan manfaat dari setiap nasihat yang disampaikan. Allah berfirman, fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Qur'an orang yang takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dengan ancamanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda orang yang takut kepada Allah adalah dia mendapatkan pelajaran-pelajaran manfaat dari setiap keterangan-keterangan Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara keutamaan rasa takut kepada Allah adalah iqazul himmati li taatillah, yaitu untuk menambah semangat untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meningkatkan semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, yakni mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan juga rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga menginfakkan dari sebagian yang mereka miliki dari rezeki kami yang kami berikan kepada mereka. Jadi mereka beribadah pada malam hari, tidak ada yang lihat, tidak ada yang menyaksikan. Kenapa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari? Kenapa khusyuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain tidak ada yang melihatnya? Ya, karena adanya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjadi pendorong seseorang untuk beramal secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak inginkan balasan dan juga tidak menginginkan terima kasih dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguhnya kami takut kepada Rabb kami akan suatu hari yang sulit, abus, hari yang sulit dan penuh dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan al-khaufu minallah, takut kepada Allah, adalah al-kaffu anil ma'asi, yaitu tertahannya seseorang dari melakukan maksiat, terhentinya seseorang dari melakukan maksiat. Qala ba'dus salaf,
Sebagian orang salaf berkata, iza sakana al-khawfu fil qalbi ahraqa mawdi'a syahawati minhu. Jika rasa takut sudah bercokol di dalam hati, maka dia akan membakar tempat yang di situ timbul berbagai macam syahwat. Jika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam hati seseorang, maka syahwat, yaitu dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibakar oleh rasa takut tersebut. Kemudian sababun fi dukhulil jannah, ya. Di antara keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia merupakan sebab masuk surga. Ya. Fa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakara rajulan fi man kana salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang dari umat terdahulu, au qablakum, atau orang yang hidup sebelum kalian, atahu Allahu mala wa walada, Allah berikan kepadanya harta benda dan anak, yakni a'tahu, Allah berikan kepadanya harta benda dan anak. Qala, ya, Uzail Al-Khudri berkata, falamma hudira qala li banihi, atau Nabi SAW bersabda ketika orang tersebut sakaratul maut, dia berkata kepada anaknya, ayu abin kuntu lakum, bapak seperti apakah aku ini bagi kalian? Qalu khairu abin, anak-anaknya menjawab, engkau adalah sebaik-baik bapak. Qala fa innahu lam yabta'ir indallahi khaira, ya, Nabi berkata, sesungguhnya dia tidak menyimpan satu kebaikan pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdumu 'ala Allah yu'azibhu, jika dia datang kepada Allah, menurut dia Allah akan siksa dia. Fanzuru, maka kata orang tersebut, lihat. Fa iza mittu fa ahriquni, kalau saya sudah mati maka bakarlah saya. Hatta iza sirtu fahman fashaquni, sehingga ketika saya sudah jadi bara, ya, maka gilinglah aku tulang belulangku. Summa iza kana rihun asifun fazruni fiha, kemudian ketika datang suatu hari yang ada angin kencang di situ, maka taburkan abuku tersebut. Fa akhadha mawasiqahum ala zalika, lalu dia ambil, ya, perjanjian mereka atas hal tersebut. Mereka berjanji untuk melakukan apa yang diminta oleh bapak mereka. Fa fa'alu, lalu mereka lakukan. Ketika bapaknya sudah meninggal dunia, dibakar tubuhnya, kemudian ditumbuk dan ditaburkan abunya, ya, di hari yang berangin kencang. Kemudian kata Rasulullah SAW, faqala Allah, maka Allah bersabda, kun, jadilah engkau orang yang utuh. Fa iza rajulun qa'imun, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri. Summa qal, kemudian Allah berfirman, ai abdi, wahai hambaku, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang menyebabkan kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Qala makhafatuka aw faraqun minka, maka orang tersebut mengatakan, saya melakukan semua itu karena takut kepadamu, ya. Fama talafahu an rahimahullah, maka dia pun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini melakukan hal yang salah, yaitu, ya, dia, ya, punya persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pesankan kepada anak-anaknya, kalau saya sudah mati, bakar tubuh saya, kemudian giling tulang belulang saya, ketika datang angin kencang taburkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa saya, ya. Dan dia pun, ya, mengambil janji dari anak-anak mereka, buat janji dengan anak-anak mereka bahwa mereka akan lakukan, dan anak-anaknya semua bersedia untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia lagi, ya. Kata Allah, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Jawab laki-laki tersebut, karena saya takut kepada engkau wahai Allah, karena banyaknya dosa-dosa yang aku lakukan. Maka Allah pun mengampuni orang tersebut. Kemudian, ya, di antara keutamaan, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu idfaul mahabati 'alal khaif, yaitu dipakaikannya wibawa kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, man khafa Allah akhafa Allah minhu kulla syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Wa man lam yakhafillaha khafa min kulli syai. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia takut kepada segala sesuatu. Ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat makhluk takut kepada orang tersebut. Tapi kalau orang tidak takut kepada Allah, dia akan takut kepada segala sesuatu, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian al-istizlalu fi zillillahi yaumal qiyamah,
Di antara keutamaan rasa takut selanjutnya adalah mendapatkan naungan di naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaitu dalam hadis 7 yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'atuhum ra'atu zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Orang yang kelima yang mendapatkan naungan ya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Wa rajulun da'atuhum ra'atu zatu mansibin wa jamal. Seseorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan keindahan, kecantikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala inni akhafullah, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalilun alal hidayah. Ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Zunnun Al-Misri, kata beliau, "An-nasu 'ala at-tariq ma lam yazal anhumul khawf." Manusia, kata Zunnun Al-Misri, mereka akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus selama ada rasa takut dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza zala anhumul khaufu dallu 'anit tariq. Kalau rasa takut sudah hilang dari diri mereka, maka akan menyasar mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa ya konsisten dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk tidak melanggarnya. Tapi kalau sudah hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala maksiat akan dia lakukan, segala pelanggaran akan dia lakukan. Oleh sebab itu, selama seseorang ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat, maka dia masih berada di atas jalan yang benar. Tapi kalau sudah hilang rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersesat sejauh mungkin. Kemudian alamatul khauf. Yang kelima, alamatul khauf, yaitu tanda-tanda seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, kata beliau, alamatul khaufillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya. Tanda orang takut kepada Allah tampak dalam 7 perkara. Awwaluha lisanuhu, yang pertama adalah pada lisannya. Fayamna'uhu minal kazibi wal ghibati wan namimati wal buhtan wa kalamil fudul. Tanda orang takut kepada Allah itu ada 7, kata Abu Lais As-Samarqandi. Di antaranya tampak pada lisannya, di mana lisannya mencegahnya untuk berbohong, menggibah, namimah, ya buhtan, ya yaitu mengatakan hal yang buruk tentang seseorang yang memang tidak pernah ada. Wa fudulil kalam, dan juga mencegah seseorang dari berbicara berlebihan. Wa yaj'aluhu mashghulan bi zikrillah ta'ala wa tilawatil Quran wa muzakaratil ilmi, dan membuat dia sibuk untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan mengingat ilmu. Itu tanda orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisannya senantiasa dia jaga dari berbohong, berdusta, dari buhtan, dari ucapan yang tidak penting, dan membuat seseorang sibuk untuk mengingat Allah, membaca Al-Quran dan ya mempelajari ilmu. Wa tsani qalbuhu. Tanda yang kedua seorang takut kepada Allah adalah pada hatinya, yaitu fayukhriju minhul adawata wal buhtan wa hasadul ikhwan, di mana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat seorang hamba mengeluarkan rasa benci, ya, rasa dengki kepada saudaranya sesama muslim. Jika orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha mengeluarkan rasa benci, rasa dendam, rasa hasad kepada saudaranya sesama muslim dari hatinya. Li'anal hasada yamhul hasanat, karena rasa dengki, rasa iri akan menghapuskan kebaikan. Wa alam annal hasada minal amradil azima fil qulub. Ketahuilah bahwa dengki itu termasuk penyakit besar dalam hati. Wala tadawa illa bil ilmi wal amal, dan tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu dan amal. Wasalisu nazaruhu. Tanda takut yang ketiga adalah pada pandangan, pada mata. Fala yanzuru ilal haram minal akli wasyurbi wal kiswah ghairiha wa ghairiha. Dia tidak melihat kepada makanan yang haram, kepada minuman yang haram, kepada pakaian yang haram, wa ghairiha, dan kepada hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ila dunya birraghbah,
dan juga tidak melihat dunia ini dengan sangat mengharapkannya. Bal yakunu nazaruhu ala wajhil i'tibar, tetapi pandangannya senantiasa untuk mengambilnya iktibar, pelajaran dari dunia ini. Wala yanzuru ila ma la yahillulah, dan juga dia tidak melihat hal yang tidak dihalalkan baginya. Tanda takut ya seseorang kepada Allah SWT pada pandangannya adalah dia tidak melihat dengan matanya hal yang diharamkan oleh Allah SWT, baik yang terkait dengan makanan, minuman, pakaian, atau wanita, atau apapun yang tidak halal untuk dia lihat. Warabi' batnuhu, tanda takut yang keempat adalah pada perut. Fala yudkhilu batnahu haraman fa innahu ismun kabir, di mana dia tidak masukkan dari makanan, dari minuman ke dalam perutnya makanan yang haram, karena itu merupakan dosa yang besar. Wal khamisu yaduhu, yang kelima adalah tanda takut kepada Allah pada tangan.